Justru malah dalam rangka PAW atau jadi mungkin dari kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2022 ini mungkin ada yang tidak tuntas begitu nggih, tetapi harapannya usulan atau keinginan masyarakat yang mungkin belum terrealisasi di tahun 2022 bisa kita lanjutkan di tahun 2023. Nah, yang perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa Sumbersari ini akan kita canangkan menjadi kampung berseri, kampung P2L, pekarangan pangan lestari istilahnya nih kalau di pemerintahan itu seperti itu. Nah, dengan banyaknya potensi dan aspirasi masyarakat terutama di bidang pertanian, nih, perkebunan dan sebagainya, saya kira ini menjadi hal yang sangat bagus begitu untuk mengembangkan potensi yang khusus ada di Sumbersari. Jadi ini saya mohon Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama RT RW, mendukung kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa di akhir tahun ini kita ada perubahan anggaran kegiatan. Nah, salah satunya adalah program P2L di Dusun Sumbersari. Bapak Ibu RT RW harus paham ya apa itu P2L, jadi pekarangan pangan lestari, di mana ini adalah salah satu program peningkatan ketahanan pangan yang memang saat ini benar-benar ingin pemerintah itu supaya masyarakat memang benar-benar kuat untuk ketahanan pangannya, karena kita di tahun-tahun mendatang tidak menutup kemungkinan inflasi dan sebagainya akibat kondisi dinamika global, maka kita akan terpengaruh. Nah, harapannya desa-desa yang mempunyai kekuatan dalam ketahanan pangan ini mampu bertahan. Salah satunya Sumbersari ini nanti kita jadikan pilot project nih untuk ketahanan pangan desa. Nah, kegiatannya no kemawon di PAK tahun 2022 ini nanti kita ada pengadaan bibit tanaman, kemudian ada pembuatan kebun bibit, kemudian ada pembuatan taman KRPL di setiap RT, kemudian ada budidaya lele. Nanti kita berikan 2 unit kolam ikan lele yang sudah jadi beserta bibit dan pakannya sampai 1 kali panen. Nah, kemudian harapannya panjenengan bisa mengembangkan itu. Nah, dengan demikian maka untuk tahun depan, maka di tahun 2023 ini programnya akan kita teruskan. Kalau yang di tahun 2022 ini nanti berhasil dan Bapak Ibu bisa bersama Poktan ya dengan RT RW bisa membuat program ini berjalan secara berkesinambungan, maka terutama untuk budidaya ikan air tawar nih. Di sini mungkin bisa lele, bisa nila, monggo, nanti tergantung bagaimana kondisi di sini, iklim dan sebagainya, itu bisa kita support Bapak Ibu. Nah, harapannya dari ibu-ibu nanti kita di tahun ini juga kita adakan pelatihan olahan pangan. Jadi hasil sayurnya panjenengan tidak hanya dijual mentah, tetapi ada produk olahan yang bisa meningkatkan nilai ekonomisnya. Kemarin kita sudah kepanggilan di rumahnya Pak Arsono dengan Poktan dan beberapa ibu-ibu bersatu bersama-sama nanti untuk ibu-ibu juga mendukung dalam olahan pangannya. Dan itu akan kita teruskan juga di tahun depan. Nah, ini gambaran sekilas nih Bapak Ibu ketika kami di Terus Besar ini, semoga dalam 2 tahun ini tahun depan program ini bisa berkesinambungan, jadi bukan berhenti. Kalau kebun bibit itu bisa berhasil, kemudian jenengan ingin mengembangkan kegiatannya, monggo. Itu kita bisa dari desa itu bisa Bapak Ibu untuk program ketahanan pangan itu bisa dibiayai. Nah, ini juga menjadi peluang bagi teman-teman Bapak Ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya yakin teman-teman di Sumbersari ini sudah sangat ahli di bidangnya, masalah pembibitan, olahan pangan, kemudian budidaya lele dan sebagainya. Nah, sehingga dari situ harapannya program ini bukan program yang menjadi egonya pemerintah desa saja, tetapi ini memang menjadi kebutuhan masyarakat. Benar-benar memang masyarakat itu mampu dan mau, itu kuncinya. Jadi kalau kita membuat program pemerintah desa tanpa berkomunikasi dengan masyarakat, maka seringkali akan gagal karena itu hanya keinginannya Pemda saja, tetapi masyarakat mungkin tidak dipaksa begitu tidak melihat kemauan dan kemampuan masyarakat. Nah, untuk itu harapan kami
karena program P2L ini memang sudah kita diskusikan, kita survei dan sebagainya. Harapannya memang masyarakat di Dusun Sumbersari ini bisa melaksanakan dengan baik. Kemarin kita juga sudah melaksanakan pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi damel sapi, nggih. Nah itu juga itu program kerjasama juga dengan Polinema. Jadi selama 5 tahun ke depan kami dengan Polinema memang bekerja sama untuk peningkatan pemberdayaan desa. Insya Allah di tahun depan kami juga selain dari dana desa, maka dari dana desa mitra ini juga akan kita lakukan untuk support kegiatan-kegiatan yang ada di Sumbersari. Nah monggo kalau misalnya sak menika panjenengan nanti ada usulan-usulan atau ide-ide yang mungkin kepikir dan bisa disampaikan kepada Pemdes dalam waktu 1-2 minggu ini, bisa langsung disampaikan ke saya, bisa WA saya lewat Pak Ses juga bisa. Nah sehingga itu bisa kita masukkan di rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Yang muda-muda saya lihat di sini cukup banyak, nih. Jadi istilahnya itu mungkin harapan saya cukup besar karena yang muda-muda ini bisa support banget gitu dengan program-program yang sekarang lagi tren begitu, nih. Nah, monggo nanti dari teman-teman untuk pemasaran, saya kira panjenengan mungkin kalau bibit dan sebagainya mungkin sudah paham lagi, tetapi nanti untuk olahan pangan misalnya dari ibu-ibu itu nanti juga bagaimana kita membuat hasil olahan ini bisa dijual dan cukup bagus gitu ya pangsa pasarnya, sehingga ini berkelanjutan. Harapan kami setiap hasil pelatihan yang kami berikan dan juga ada bantuan alat misalnya, maka ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi peluang usaha gitu. Jadi peluang usaha yang memang berkelanjutan. Jadi dengan itu bisa tidak hanya setelah pelatihan, biasanya kan ponatun ngoten nggih, terus wes boten nerusaken, tapi harapan kami adalah ini bisa berkelanjutan. Nah sehingga ide-ide usaha apa yang bisa dikembangkan, monggo desa insya Allah bisa memfasilitasi. Mumpung memang ketahanan pangan ini menjadi tren begitu nggih, menjadi prioritas, menjadi salah satu program prioritas di tahun 2022 maupun di 2023. Jadi mungkin itu nggih Bapak Ibu, dan memang saat ini pemerintah desa itu terutama di Telus Besar nggih, kita kan diharapkan untuk memulihkan diri kan begitu nggih, setelah banyak kejadian kemarin dan setelah kami berada di Telus Besar memang banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi begitu, sehingga dukungan Bapak Ibu RT RW ini kan bagian dari pemerintah desa. Jadi BPD, kemudian Bapak Ibu RT RW ini adalah bagian dari pemerintah desa, sehingga harus mendukung apapun program yang dicanangkan atau direncanakan oleh pemerintah desa. Nah, memang monggo Bapak Ibu bisa mengkritisi begitu, guys. Mungkin ada program-program yang mungkin kurang pas atau mungkin apa, tetapi harapan kami adalah semoga nanti Kades PAW juga bisa lebih terbuka begitu nih kepada masyarakat, kepada BPD utamanya tentang program-program yang akan dijalankan. Kuncinya memang adalah amanah begitu nih, amanah dan mau terbuka, transparansi kalau istilahnya kan begitu. Nah sehingga Bapak Ibu RT RW ini bisa jadi satu begitu, bisa bersatu untuk sama-sama membangun desa. Tidak ada seudon-seudonan kan ngoten nggih. Nah, untuk itu kan kemarin awal kami sudah membuatkan surat pernyataan gitu untuk Bapak Ibu RT RW tentang komitmen bersama-sama pemerintah desa untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin sampai saat ini mungkin masih menjadi kendala. Bapak Ibu RT RW memang diharapkan lebih proaktif begitu nggih, nggak apa-apa nanya ke pemerintah desa itu mboten nopo-nopo tentang program kegiatannya. Memang harusnya lebih sering begini berdiskusinya supaya tidak berdiskusi 1-2 orang saja. 1-2 orang tuh bisa kong-kalingkong kan ngoten nggih. Tetapi kalau ada bareng-barengnya niki kan wis podo-podo semarape. Tidak ada yang saling oh ternyata di sini begini, di sana begini. Nah, harapannya kan tidak seperti itu. Nah, sehingga contoh misalnya kalau ini kita program yang baru ikulah program sampah. Nah
ini harapannya kan juga menjadi salah satu program terobosan begitu nggih. Karena memang jenengan sudah tahu sendiri sampah ini akan menjadi masalah begitu ketika memang kita tidak melakukan pengelolaan. Memang ada pro kontra, selalu ada program baru itu selalu wonten dinamikanya, ada macam-macam nggih. Itu wajar. Tetapi harapan saya RT RW ini tidak hanya mengkritisi pemerintah desa, tetapi sama-sama duduk dan mencari solusi. Nah, pemerintah desa juga tidak akan bisa apa-apa tanpa panjenengan, karena panjenengan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau saat ini misalnya program sampah kan mengharuskan RT RW mendukung dengan cara nopo, dengan cara untuk iuran, membantu nagih iuran ke warga kan ngoten nggih. Nanti kan ada bagi hasilnya seperti itu. Ya sedikit banyak memang ini kewajiban sama. Perangkat desa pun juga nagih pajak misalnya seperti itu. Jadi itu memang kewajiban dan itu memang tuntutan dari pemerintah. Nah, itu mungkin yang kemarin sempat ada keluhan begitu yang disampaikan ke saya dari pengurus Budes, minta titip gitu ya, titip disampaikan ke Bapak Ibu RT RW. Contohnya misal urusan sampah ini mohon dibantu, betul-betul dibantu Bapak Ibu RT RW bisa mendukung dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya, saya juga tidak bisa memaksa, tetapi memang dengan komitmen Bapak Ibu RT RW ini, maka itu juga mengandung suatu janji begitu nggih, suatu janji yang ini amanah yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Sami Pak, saya juga ditulis besar ngeten iki nggih mboten wangsul nggih. Dari pagi tadi sampai saya ngambil ganti, minta dibawakan ganti dari rumah. Sama, jadi yang kita lakukan ini memang benar-benar untuk tulus besar ini, harapannya semoga setelah ini tulus besar bisa menjadi lebih baik. Dan ini memang teman-teman dari RT RW ini memang ya harus mendukung. Jadi tolong gitu ya, nanti mungkin saya sudah tidak menjadi PJ, tetapi kan saya ada di kecamatan dan tugas saya memang tetap untuk mendampingi Bapak Ibu yang ada di desa. Tapi saya tidak hanya di tulus besar, tapi kan juga 14 desa yang lain. Nah sehingga insya Allah selama saya masih ditugaskan di Tumpang, maka saya akan bisa tetap mendampingi Bapak Ibu. Ada program desa mitra dan sebagainya, insya Allah tidak saya tinggalkan, karena desa mitra itu memang saya titipkan Pak terus besar itu kepada Polidema supaya apa? Supaya berkelanjutan. Nah, jadi siapapun kepala desanya nanti, tetapi program-program kita yang memang bagus ini harapannya bisa diteruskan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini harapan saya sih sebenarnya malam ini kita bisa lebih banyak dengan mumpung kepanggihan, dan kalau sedikit ngeten kan mungkin ngomongnya sakit sekeco, mungkin apa yang bisa disampaikan monggo, terutama untuk PAW, karena PAW itu nanti kan memang terbatas. Mungkin masih ada nanya, kenapa sih Bu yang dipilih kok ini, kok bukan ini, kan ngoten nggih. Jadi memang sekali lagi mungkin perlu saya sampaikan bahwa penentuan kriteria pemilih itu sudah ada di peraturan Bupati. Itu sudah, nanti kalau ada nanya, mungkin warganya mungkin masih ada yang tanya nggih, mungkin ada protes atau apa, mungkin disampaikan. Jadi DPT itu memang sudah ada di peraturan Bupati, sudah ada aturan-aturannya siapa saja yang bisa menjadi pemilih di Kades PAW, lain dengan Kades biasa. Nah, dan kemudian itu pun sudah kita diskusikan bersama dari BPD, pemerintah desa, bahkan kemarin kan dari perangkat sudah ke panjenengan semua. Ya, inilah karena memang terbatas, jadi semua tidak bisa diakomodir. Nah, kemudian untuk nanti pelaksanaannya insya Allah tanggal 17 November ya Bapak Ibu, kalau tidak ada kendala insya Allah kita laksanakan di tanggal 17 November. Harapannya semua bisa hadir, karena jenengan kan mewakili warga nggih, mboten jenengan pribadi. Jadi jenengan itu membawa amanah warganya jenengan piyambak. Dan perlu diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa lain dengan pilkades biasa, ini mungkin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, nanti mungkin dengan teman-teman DPT lain yang tidak hadir sekarang, pelaksanaan PAW ini benten kali pilkades biasa. Kalau pilkades biasa jenengan nyoblos langsung angsal, tapi kalau PAW jenengan datang nyoblos musyawarah dulu, nyoblos, tidak boleh pulang dulu sampai selesai penghitungan suara.
Nah ini benten nih, jadi mohon nanti disiapkan tanggal 17 November yang mungkin kerja izin ya. Kalau yang memang perlu surat pengantar keterangan dari desa, monggo menyampaikan ke desa. Misalnya tempat kerjanya nggak buatan apa percados, nopo butuh dari desa, nggak apa-apa, Bapak Ibu kita fasilitasi. Kita fasilitasi. Jadi supaya nopo harapannya DPT ini memang benar-benar bisa hadir semua 100%. Akan ya, jadi itu kemudian Bapak Ibu hadirnya tidak boleh telat. Karena 30 menit kan undangannya jam 9, 10 ya Pak, 9 ya jam 9. Nanti jenengan 2 itu diberi undangan, dicek undangan itu jam pinten, maksimal 30 menit, misalnya jam 9:30 harus sudah hadir. Lewat dari 9:30 niku ditutup pun mboten saged mlebet. Nah ini aturannya ngoten, jadi kita kan juga tidak boleh melonggari aturan ya, itu aturan penerbitnya sudah seperti itu, ya harus kita jalankan. Jadi nanti saling mengingatkan Bapak Ibu RT RW, nanti mohon dilihat rekan-rekan DPT-nya atau wilayah jenengan. Misalnya RT 46, misalnya RT 46, di RT 46 itu di balai desa kan pun dicantumaken sinten-sinten mawon DPT-nya. Cek di RT 46 itu sinten mawon DPT-nya. Mungkin ada 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Nah, jenengan harus memastikan ketika menyebarkan undangan ini dipastikan hadirnya maksimal 30 menit yang tercantum. Jadi soalnya nanti kalau lebih dari 30 menit pun buat tenang sama Bapak Ibu. Jadi eman karena jenengan kan mewakili warga gitu nih. Jadi akan hilang hak sekian orang gitu. Jadi tolong nanti dari BPD juga nanti akan membantu mengingatkan sopo-sopo yang belum teko gitu nih. Jadi jam 9:10 lah atau 9:04 itu sudah harus saling ngecek teman-temannya yang belum hadir siapa. Jadi ini benar-benar saya mohon partisipasinya kok bisa 100%, dan tidak boleh ada yang golput atau nggak nyoblos teko tapi nggak nyoblos itu eman ya. Dan satu lagi Bapak Ibu saya perlu menekankan, panjenengan ini kan istilahnya lek nyoblos kan gak harus sopo-sopo kan nggak akan ada yang tahu jadi nyoblos siapa. Jadi tolong benar-benar saya pesan mumpung saya masih kerja di sini wis ojo sampai ada money politik uang, janji segala macam, tidak. Jangan terpengaruh oleh janji-janji seperti itu. Karena apa? Saya mengalami sendiri di Tulus Besar. Apa yang mau dijanjikan? KB ku program dari pemerintah. Duit sing ono ya duit pemerintah. Kan ngoten nggih. Semua itu programnya pemerintah. Bahkan kami juga selalu mengarahkan dari kecamatan maupun kabupaten khususnya programnya gini. Jadi kalau program itu bagus segala macam, itu lebih banyak karena memang pemerintah sudah mencanangkan program itu gitu loh. Jadi ketika ada yang janji begini-begini, enggak, itu memang sudah kewajibannya kepala desa yang memang seperti itu. Siapapun yang jadi kepala desa akan seperti itu. Jadi saya benar-benar menekankan mumpung kepentingan jenengan. Saya ini misalnya dijanji dikasih uang berapa, saya dalam waktu rentang 2 tahun kok di videonya itu kan wonten gitu, dihitung misalnya dikasih 500.000, coba dibagi 2 tahun dibagi berapa hari gitu, 365 hari kali 2, 700 hari ini pun jenengan 500.000 dibagi per hari berarti oleh piro kan gitu gitu. Ini kan gambaran di video itu. Jadi ini adalah suatu edukasi mumpung PAW, karena PAW-nya hanya 2 tahun, dan kalau ini berhasil Bapak Ibu, maka di Pilkades nanti 2025 jenengan sudah teredukasi, masyarakat juga sudah teredukasi bahwa pilihan itu sudah boten zamannya duit-duitan gitu. Karena banyak yang membuktikan justru dengan uang ini justru menghancurkan gitu, karena sudah niatnya tidak baik, kemudian motivasi menjadi kepala desa juga sudah tidak baik, ya jalannya pun bisa jadi tidak baik. Mungkin ada yang ketahuan, ada yang tidak, tapi tidak ketahuan pun kan menggerogoti dari dalam. Jadi pemerintah Tulus Besar ini ngapunten di dalamnya sudah luar biasa tergerogoti dan luar biasa betul gitu ya ketika kami benar-benar masuk di dalam sana. Tetapi ini masih bisa diperbaiki. Nah harapannya kan 2 tahun ke depan ini adalah pembelajaran. Kasihan teman-teman perangkat Bapak Ibu kalau pimpinannya itu memang tidak bagus, yang kasihan perangkatnya, karena pasti efeknya ke perangkat, tidak ke yang lain ya. Jadi ya seperti itu. Saya juga selalu wanti-wanti teman-teman perangkat, ayo kita bekerja dengan sebaik-baiknya, apapun ya, semua kan
ya ibadah, ya tanggung jawab dunia akhirat kan ini. Pemerintah desa ini kan ya istilahnya sumangga dihitung gaji, sumangga dihitung bengkok nggih. Kadose nggih mboten imbang nggih. Kecuali kepala desa mungkin nggih, karena kepala desa pokoknya paling ngombo Bapak Ibu nggih dan paling enak ngoten nggih. Liyane oleh pereng-perengan kepala desa oleh sawah kabeh. Itu memang seperti itu kondisinya. Nah, jadi jadi seperti itu. Jadi memang teman-teman perangkat desa ini juga luar biasa. Memang kalau ada kadang mungkin biasa juga kalau ada teman-teman perangkat mungkin yang ada yang kurang pas segala macam ya itu pasti harus ada yang diperbaiki dan itu selalu harus dari pimpinannya itu intinya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu, monggo kalau mau ada yang disampaikan terkait PAW maupun program desa, mungkin ibu-ibu pinginnya nopo. Kalau ini kan tahun ini kita dengan tarian olahan pangan itu es krim sayur nih ibu-ibu, nanti ditempatkan di sini 15 orang, nanti kita berikan juga filternya, harapannya nanti jenengan bisa langsung jualan gitu. Dan kalau ini produk ini silahkan, jadi bisa di status WA segala macam, itu kan juga promosi pemasarannya kan juga sudah lumayan. Jadi seperti itu. Nanti tahun depan kita anggarkan juga, silahkan jenengan mau olahan apa. Itu kalau bisa seminggu 2 minggu lewat takses ya, nanti bisa disampaikan ya takses ibu-ibu itu terutama harapan saya kita produksi sayur. Ya sudah, olahan sayur apa yang bisa kita jual seperti itu. Tidak hanya jual mentah tapi juga jual olahan. Insya Allah nanti kami tetap mendampingi teman-teman semua. Baik, itu ya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya juga itu tadi mohon maaf kalau misalnya selama saya tidur besar mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Mungkin kita ketemu lagi kan nanti pakai pun PAW kan ngoten nggih. Jadi mungkin saya belum tidak sempat lagi untuk ngobrol seperti ini. Jadi ini betul ngobrol kayak kelompok sih ngomong nggih. Tapi mari kita monggo silakan panjenengan menanggapi dan sebagainya. Itu saja, matur nuwun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk UPC yang telah memberikan pengarahan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi dari Bapak RT RW terkait apa yang sudah disampaikan oleh beliau, apakah masih ada, kira-kira masih ada yang perlu disampaikan, mumpung kita bertatap muka pada hari ini. Monggo. Mungkin dari Pak Tori, mungkin ada yang boleh ditanyakan. Saya mewakili Bu ya, mewakili mungkin dari rekan-rekan RT ini mau tanya, mungkin ada rasa sukanya. Ini terbuka, kita nyantai. Kita ini ada nyantai dan monggo disamping Bu. Nah, ala kadarnya Daute monggo nganget, ini betul tarhuni nyantai mawon ya. Dan suasanane kecoh, ngoten Pak ya. Mungkin PPC bisa bertatap muka dengan panjenengan semua yang hadir ini pada malam hari ini. Mungkin dari minggu yang akan datang belum ada kesempatan lagi. Mungkin yang dipertanyakan Bu, seandainya nanti yang punya hak pilih, ya tadi yang disampaikan Ibu, bahwanya yang punya hak pilih kan nggak boleh setelah menyampaikan hak pilihnya nggak boleh pulang. Nah, terjadi kemungkinan suatu misal ada yang sudah lanjut usia Bu, dari tokoh masyarakat. Seandainya nanti setelah mencoblos untuk yang usia seperti itu nanti apakah bisa pulang dengan izin maksudnya dengan kita tertentu, begitu berarti ya itu. Nah, itu Bu yang perlu kami sampaikan. Langsung mohon guys, saya tanggapi. Jadi memang untuk kalau aturannya kan memang harus sampai selesai ya. Dan kalau perhitungan waktu dari jam 9:30, jam 9, setengah 10 kita mulai ya. Nanti ada sambutan dari kabupaten, kemudian dari Pak Camat, kemudian dari BPD selaku penyelenggara. Nah kemudian jadi mekanismenya atau tata caranya PAW ini kan sebenarnya kita tuh musyawarah ya. Jadi musyawarah desa untuk milih. Nah dari beberapa calon yang sudah mendaftar itu nanti dengan oleh Bapak BPD akan ditanya ini mau musyawarah untuk menentukan mufakat atau
mau coblosan kan ngoten nggih. Nah, harus itu mekanisme harus dari dulu, harus tawarkan dulu. Kalau ternyata semua hadirin atau ini menghendaki untuk musyawarah mufakat nggih, monggo. Nah, cuma nanti ada ketentuannya. Kalau 50%, ya, lebih dari 50% menghendaki musyawarah mufakat, maka kita pakai musyawarah mufakat. Tetapi kalau kurang dari 50% maka kita coblosan. Nah, cuman kemarin kita dengan DPD dengan panitia kan memang plus minusnya kan musyawarah mufakat mungkin cepat, tetapi kan mungkin tidak mewakili 100 orang itu, karena kan mesti orang sih mungkin tidak berani berpendapat, atau kemudian aslinya kepinginnya coblosan tapi gak wani ngomong, misalnya seperti itu. Nah, kalau coblosan kan kasananya setiap orang yang hadir, setiap peserta musyawarah itu akan mempunyai kesempatan menjalankan suaranya. Tapi nanti Pak DPD tetap menyampaikan kesepakatan. Boleh juga misalnya pun sepakat untuk coblosan, kita sudah siapkan surat suara, bilik suara itu sudah kita siapkan. Tapi semua menghendaki mufakat ya, monggo pun diserembukan, ngoten biasa kalau kita mujus. Nah, kemudian kalau kita coblosan, berarti dari 251 pemilih, ya, perkiraan estimasinya waktu itu sekitar 2 jam. 2 sampai maksimal 3 jam lah, kita juga setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Kemudian mungkin kita break dulu, kita hanya menyiapkan kue Bapak Ibu ya, nanti untuk semua peserta. Kemudian nanti penghitungan. Nah, penghitungan cepat ya, cuma 251, 1 jam lah. Jadi maksimal jam 2, maksimal jam 3 lah, yang paling maksimal itu sudah selesai. Memang agak lama. Nah, kalau yang memang sudah sepuh, kemudian memang betul-betul tidak bisa menghadiri full, maka memang kita perkenankan untuk meninggalkan tempat. Tetapi nanti ada surat yang disediakan oleh panitia bahwa menjamin atau membuat pernyataan bahwa apapun hasilnya akan menerima, akan menerima tanpa keberatan, seperti itu. Mekanisme seperti itu. Tapi nanti panitia juga akan ngecek dengan BPD apakah memang benar-benar beliau ini karena memang kondisi kesehatan utamanya, gitu. Tapi kalau yang memang hanya karena memang pengen balik, gitu, janganlah gitu. Dan ini saya momen sekali, moga-moga terus kita nggak akan ada PAB lagi kan, waktu 2025 sudah pilkada biasa seperti itu. Terus kemudian mungkin sudah menjawab nih Pak Sis, nanti untuk yang masalah itu yang bisa meninggalkan tempat itu monggo. Kita juga siap tenaga medis Bapak Ibu, jadi kita siapkan tenaga kesehatan nanti untuk sepuh-sepuh dan sebagainya. Cuma memang tempatnya ini kan kita juga belum menentukan, tapi kita usahakan tempatnya ini tidak terlalu sesek-sesekan begitu nih, supaya lebih nyaman. Karena kan harus stay, harus tinggal gitu di situ sampai selesai. Nah, mungkin itu. Terus yang insentif RW, ya, Bapak Ibu, ya. Ini kan sebenarnya pagu ADD itu sudah turun, tetapi perbuknya bareng turun. Kemudian siskudesnya itu sistem keuangan desa, aplikasinya itu error. Baru hari ini bisa dicoba, sehingga kami tidak bisa input gitu, ya. Anggarannya sudah ada, tetapi uang itu tidak bisa kita ambil karena pertama kan harus ada peraturan bupatinya dulu, itu belum ada. Kemudian setelah itu kita harus input dulu, mengajukan dulu ke kabupaten untuk dananya diturunkan. Ya, jadi kami Bapak Ibu, teman-teman perangkat, Bapak Ibu BPD ini nggak ada bayaran sedoyo. Perangkat itu nggak mulai bulan Juni kita ada bayaran. Jadi memang itu luar biasa, memang kondisi tahun 2022 ini memang cukup berat. Padahal COVID kan sudah hampir berlalu, rasanya kan begitu nih. Tapi sistem keuangan kita ternyata masih mengalami badai begitu. Jadi memang kalau 2022 anggaran untuk BLT-DD kita kan 40% minimal. Jadi semua terserap di sana. Ketahanan pangan, PPKM itu masih ada. Tahun depan, makanya saya bilang tahun depan ini akan menjadi lebih cerah begitu, karena BLT-DD hanya maksimal 25% Bapak Ibu. Jadi yang menerima BLT-DD masih turun karena presentasinya dibatasi maksimal 20%, jadi bisa turun di bawahnya 25%, sehingga sisa anggaran itu masih ada. Kemudian ketahanan pangan kalau tahun ini dipatok harus 20%, tidak boleh dialihkan ke yang lain. Tapi tahun depan tetap ada, tetapi tidak harus 20%. Nah, sehingga lebih fleksibel macam di nanti. PPKM itu di COVID, nih penanganan COVID. Itu kalau tahun ini masih harus 20%. Kita terus besar 87 juta itu hanya untuk PPKM.
Dan karena COVID sudah tidak begitu ada kan, tidak ada pemakaman COVID, tidak harus beli masker dan sebagainya. Uang ini tidak boleh kita PAK. PAK itu berubah, alokasi tidak berubah karena belum ada aturannya yang turun. Nah, sehingga uang ini ada tetapi tidak bisa kita apa-apakan. Nah, ini masalahnya. Itu harus kita silpakan. Disilpan itu tidak diambil untuk ditaruh di tahun depan. Nah, sehingga saya bilang maka dana tahun depan akan ada tambahan dari tahun ini. Itu yang dana yang nggak bisa kami gunakan. Nah, sehingga memang untuk tahun ini benar-benar program kita sangat terbatas. Tapi tahun depan ada kebijakan kelonggaran seperti itu akan membuat kita lebih longgar. Pemerintah desa untuk menganggarkan apapun yang diinginkan warga, tetapi memang sesuai dengan rambu-rambunya. Makanya saya bilang kalau ada usulan-usulan monggo, mumpung tahun depan ini ada kesempatan, terutama untuk pemberdayaan ekonomi ya Bapak Ibu. Pemberdayaan ekonomi itu masih jadi prioritas. Nah, sehingga nanti panjenengan di pemerintah desa tahun depan itu akan banyak peluang-peluang untuk panjenengan mengajukan kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu ada monggo ini kesempatan, tapi hanya di sampai akhir bulan November karena kami harus menyusun. Begitu sudah menyusun kan konflik ya, bukan sampai diubah lagi. Nah, seperti itu. Terus DPT niku nggih, yang PAW kembali ke PAW itu memang sudah kita kirim ke kabupaten, sudah kita konsultasikan dengan kabupaten sehingga memang tidak bisa dirubah. Kalau RT RW, karena memang yang pilihan baru kemarin itu kan belum kita ubah di SK-nya. Karena SK itu kabupaten kabupaten Bapak Ibu. Jadi sementara untuk DPT biar yang lama mawon, bisa dia masih punya ini hak gitu nggak boleh monggo. Tetapi nanti makanya saya harapkan ini untuk selain sumber tadi, dusun-dusun yang lain yang nanti mau merubah RT RW-nya segera kita jadikan satu, sehingga perubahannya itu langsung bagus benar. Jadi mungkin nanti kalau misalnya sumber tadi berarti bulan Oktober ya, Pak Aziz ya. Jadi nanti November, kalau memang nggak ada lagi ya sudah kita ajukan perubahan untuk sumber tadi saja. Jadi per November berarti ini per 1 November. Jadi nanti insentifnya yang lama diterimakan sampai Oktober, nanti yang baru mulai November. Tapi yang sekarang mulai bertugas monggo lah, ini kan memang peralihan gitu. Mungkin itu Bapak Ibu monggo kalau ada yang lain. Untuk masalah DPT itu yang setelah mencoblos harus kita beli ulang dulu, itu apakah RW sama RT atau DPT semuanya? Semuanya. Soalnya gini, nanti kalau ada draw misalnya gini, ternyata kan sebenarnya kita kan 251, harusnya nggak mungkin draw, tetapi nanti mungkin ada yang tidak hadir. Nah, jadi kan genap, ini misalnya terjadi draw gitu. Nah, maka nanti ada pilihan ulang Pak, ada pilihan ulang. Cuma memang nanti kemarin disepakati dengan panitia dan BPD ini kok yang karena RT itu 47 Pak Narto, tetapi harapannya begini Pak, karena PAW itu rawan konflik. Banyak kejadian di tempat-tempat lain itu nggak terima, misalnya gitu yang kalah gitu ya, tak pendukungnya atau apa, karena kan ini pilihannya kan perwakilan. Nah seperti itu, sehingga kenapa harus semua harus tetap ada di situ supaya nanti tidak terjadi misalnya dianggap ada yang kecurangan panitia dalam perhitungan misalnya. Jadi semua, jadi namanya karena ini peserta musyawarah nih, jadi semua itu harus menyaksikan, sehingga menyaksikan dan benar-benar semua perwakilan ini tidak ada yang mundur, tidak ada yang protes. Karena kalau PAW, kalau ada yang protes usulnya panjang Pak, usulnya panjang, dan kalau tidak selesai maka bisa jadi batal. Nah kalau batal maka desa ini akan mengalami juga stuck gitu nih. Program kita, kerja kita pasti akan, apalagi kita akhir tahun, ini masalahnya. Jadi kalau kita di akhir tahun ini kemudian ini tidak berjalan dengan baik, maka amburadul lagi nanti gitu. Karena saya mengalami ketika saya masuk terus besar di 2 Desember dengan kondisi yang sudah nggak karu-karuan begitu, luar biasa kami dari pemerintah desa ini mengejar segala macam supaya tahun ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi kenapa memang benar-benar diminta teman-teman di desa ini bisa mengikuti sampai selesai, menyaksikan betul-betul proses penghitungan sampai penetapan. Karena penetapan kan langsung hari itu juga Pak. Jadi setelah dihitung, kemudian ternyata ada yang yang paling tinggi suaranya, jumlah suaranya paling banyak, langsung ditetapkan pada saat itu juga sebagai
kepala desa PAW. Nah ini harus semua harus sudah sepakat, sudah tidak boleh ada yang mengajukan protes. Ada kemungkinan kalau ada yang protes misalnya segala macam itu mengajukan paling lama 2 hari setelah hari H itu boleh mengajukan, lebih dari itu sudah tidak kita akomodir. Nah kita akan menjaga ya, situasi ini supaya kondusif karena memang ngapunten yang daftar ini kan insya Allah kan juga sama orang-orangnya, artinya bisa jadi membawa hal-hal di masa lalu yang mungkin potensi. Nah potensi ini saya itu selalu akhirnya ditekan ya, dari kecamatan terutama dari kabupaten karena semua akhirnya melihatnya ke kita karena sudah kemarin ada masalah begitu, kemudian ternyata yang daftar juga sama lagi dengan periode sebelumnya gitu. Jadi semua kan istilahnya ngawasi begitu, ngawasi jangan sampai lah gitu besar ini terjadi masalah lagi. Ini nggak enaknya kita sekarang itu mau teniku, kita benar-benar jadi pantauan karena ada masalah sebelumnya. Lain halnya kalau PL-nya ngapunten mungkin kepala desa meninggal, jadi kan aman-aman gitu. Tapi kalau kita ini benar-benar setiap hari kami itu dari polsek, dari Koramil, dari kabupaten pun selalu menanyakan gimana kondisinya, aman nggak, hukumnya kondusif nggak, seperti itu. Jadi kalau saya kira di Sumbersari kondusif ya. Cuman sayangnya calonnya dari Sumbersari kok mboten wonten gitu loh. Saya padahal sudah sering menanya ke teman-teman ya waktu kita musdas nggih, ayo lah monggo nggak apa-apa gitu, jangan takut. Karena begini, pengalaman atau tidak itu sebenarnya kan relatif. Ada orang yang mungkin belum pernah berpengalaman di pemerintah desa, tapi kalau manut maksudnya bisa mengikuti arahan dari pimpinan, dari kecamatan atau kabupaten, insya Allah bisa kok, bisa. Nah harapan saya muda-muda ini loh, mungkin nggak onok gitu. Saya tuh sempat agak gergeteng ya sama Pak Narko, Mbak saya tanya Pak Narko yang tahu paham masyarakat terus besar, saya kan buatan pati kenal. Kok nggak onok, padahal saya tuh sampai bilang wes sopo daftar gitu loh, saya sampai gitu. Nggak apa-apa gitu, nanti kita seleksi kalau lebih dari 3. Tapi ternyata kan sampai menjelang hamil berapa ini ya masih itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi hanya tinggal teman-teman yang ada di sini bagaimana nanti menjalankan, membantu pemerintah desa yang ada ini dengan maksimal dan cari terobosan-terobosan, kegiatan-kegiatan apa yang bisa membantu masyarakat terutama untuk meningkatkan ekonomi, ayo monggo gitu. Ini seperti itu. Kalau membayi seperti ini memang betul apa yang disampaikan oleh Bu PJ tadi. Sebenarnya memang ini memang benar-benar kesempatan atau memang panjenengan sedaya sajane nggih monggo. Kata saya itu pilihan PAW ini Bali malih, satu gratis, yang kedua memang itu tujuannya memang harus sebenarnya kita harus bisa melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang baru. Dan intinya itu monggo saja nih ngoten. Di setiap momen utawi musyawarah desa, musyawarah dusun, kula sering nyampaikan datang panjenengan, panjenengan gak ada hak memilih, gak ada hak dipilih. Terus ini itu pengantos panjenengan itu ragu-ragu tapi sungkan betul apa-apa. Sebenarnya itu jenengan gak ada niat, gak ada visi-misi, kalau buat masalah. Yang penting koordinasi mawon kali tokoh-tokoh masyarakat, kali maupun itu termasuk tiang-tiang pemerintahan. Kemungkinan itu sakit. Makanya dimana di maupun tempatnya lainnya, misalnya ditinggali utawi sakit cerita ini bekerja itu gak mulut nggih merasakan besok panjenengan mumet, tapi sebenarnya nggih mboten ngoten. Sedaya nggih saged dalam arti itu dipelajari nggih. Terus penting malih kula sampaikan dhateng panjenengan untuk pilihan PAW niki kula nedhi kali dhateng panjenengan nggih jenengan milih sesuai kali hati nurani panjenengan nggih. Dados saya mau disampaikan kepada Bu PJ dan misalnya katakanlah jenengan pilih kerana di amplop ini kalau ngoten panjenengan niku nggih apa nggih mangke nggih dadosé nggih ngapunten nggih lan jenengan kepengin perubahan lah cara ngoten nggih boten saged. Dadosé niku kedah dirubah saking panjenengan sedaya.
jenengan pilih saking hati nurani panjenengan sedaya, terus panjenengan rasakan kinten-kinten itu pilihan dengan hati nurani, mangke dadi niku napa. Nggih selain kalih jenengan misale milih karena ngapunten nggih diamplopi utawi disukani sembako napa-napa kula kinten niku benten mangke. Kadek niki nggih termasuk nggih sejarah nggih niki PAW ini sejarah ten desa terbesar diawali sejarah ini kirang sae mugi-mugi dengan adanya pemilihan PAW ini mungkin dadosaken sejarah sing sae nggih batase monggo niki damel pelajaran kula sedaya pemilihan PAW ini monggo dijadikan momen nggih momen kebangkitan desa terbesar niki tapi nggih ngoten jadi harus dalam arti merubah itu mboten saged moro-moro sedaya dirubah total mboten saged. Merubah itu nggih saking diri kita sendiri-sendiri, nggih saking kula, nggih saking panjenengan iki harus mau berubah. Contoh lah kados kula ngene misale pengian tasih turun ngapunten nggih tasih turun di amplopi napa-napa. Monggo sakniki pun purun panjenengan. Coba jenengan pilih kalih keyakinan panjenengan. Terus manten iki jenengan rasakaken pun mangke sing dadi ya napa jenengan rasakaken. Masalahe napa? Bila PAW iki namung cara waktu niku namung kali tahun. Lah manten iki di 2025. Lah niku maksudnya sing cara kasaran iki gadah ya ini desa sing temenan di 2025. Mulane niki lek niku kula kinten nggih termasuk damel start nggih damel uji coba berarti itu 2025. Tadi kemangke lah di 2025 panjenengan katakan ada calon sing kinten-kinten jenengan sek nggih saking tera-tera kore rekam jejak nggih sae nggih monggo 2005 jenengan langsung bareng-bareng wis sampeyan nungguaken ten anu mriko nggih mboten napa-napa nggih. Lain desa saniki pancene ngapunten nggih satu napa niku untuk program PAW ini pancen nggih dadak. Yang kedua nggih kejadian luar biasa. Terus yang berikutnya nggih niki tasih pengalaman pertama datang panjenengan rasakan nggih pengalaman terakhir nggih. Pertama nggih terakhir niki lawan PAW nggih. Mugi-mugi amin. Nah, terus nanti kali harus disangkakan masalah Pak, lama lagi yang nopo lah sing milih sampai buatan sakit langsung paling sih ditanggung-tanggung gitu masalah konsumsi paling tinggi. Kalau jawab mau buatan nopo gitu tengirko sampun disediani nanti gitu berapa pun ngantos botot misalnya panitia mungkin tengirko disediani gitu mulai ini kalau nopo kalau sampai akan dengan itu kedah milih krono kerenteke atine panjenengan mangke tengiko panjenengan mantun milih boten saged mansul. Lah jenengan niku pilihane saking ati jenengan masih sampean teni mbok sampai napa sobo paling jenengan nggih jenengan teni. Tapi lek pilihan niku wau nggih ngapunten niku lambari malih lah jenengan napa nrimo amplop paling nggih kedana wasul ndang nyoblos nang wasul. Kira-kira ngoten kira-kira. Tapi lah mulane niki nggih wonten maknane nggih. PAW niki wonten maknane monggo jenengan pilih kalian bisa cara kasarane sesuai kali hati nurani panjenengan nggih. Terus teng niku jenengan pun wangsul nggih. Napa apapun alasannya jenengan pun wangsul jenengan enteni pilihane jenengan enteni nggih. Insyaallah teng niku pun disediani konsumsi kali pemerintah desa belum tidak sampai nopo keluar nggih. Lalu disampaikan kali BPJ, saya terjadi kerja utawi swasta utawi PNS atau apa tidak ada habilit. Niku mangke saged datang desa ngerti surat keterangan teng desa nggih. Lalu istilahnya itu dispensasi nggih. Dispensasi kerja niku saged mangke difasilitasi desa nggih. Tapi dari sini biasanya bolosan nggih mboten bisa lah. Ini ngaten bapak-bapak ya,
niki jenengan pun dados napa niku cara kasar niku pun sampe didadosaken sing kaya beban ngoten nggih. Jenengan wis biasa mawon nggih pilihan musyawarah nggih dalam arti namun musyawarah desa mawon mau disampaikan BPC terus panjenengan niku mangke sebelum mangke pilihan itu jenengan perlu lompat teng niku mangke disampaikan kula mangke nyampaikan nggih BPD dados niku musyawarah disampaikan niku jenengan setuju mufakat napa setuju pilihan panjenengan ditawaraken mufakat riyen nggih nek panjenengan setuju mufakat misale pilih pemilih 251 niku saya setuju mufakat lebih dari separuh niku. Nah niku langsung pilihan mufakat nggih. Tapi misalnya saya setuju mufakat iku mboten wonten separuh nggih otomatis langsung diadakan melalui pilihan coblosan nggih. Nah terus iki nggih jenengan sampaikan mangke teng warga panjenengan masalah niku panjenengan pun diatur Pergub nggih panjenengan aturan wonten kedah ditawaraken nggih. Karena pilihan ini boten sami kali pilihan kepala desa. Niki panjenengan pilihan musyawarah desa nggih. Ketua bilang harus ada opsi niku mufakat nggih. Gini kemauan saya niku saged sampaikan niki mumpung tasik ngempal mumpung tasik wonten medal nggih. Kula bali-bali jenengan moro-moro mangke dugi mriki kok kerontak. Waduh omongane Pak Budi wae bener. Wis aku tak daftar monggo. Nggih. Monggo kula enteni ten sekretaris desa nggih monggo mboten napa nggih. Pun wedi-wedi Pak nggih. Sami mawon nggih. Cobi jenengan cobi mboten mawon jenengan pun dados ketua RT pun dados tokoh masyarakat. Paling nggih ngoten Pak. Namung mangke levele luwih dhuwur titik. Cara tekanannya paling ya rada apa titik. Tapi mboten napa Pak, mboten napa nggih niku termasuk nggih lan jenengan ngapunten panjenengan tujuan untuk mengabdi ke desa nggih kedah siap nggih. Resiko-resiko kula ngoten niku kula kinten pun biasa nggih termasuk kasus pasis nggih. Lan cara dipikir misale pendamelannya kali Pak Idune nggih, kataan Pak Idune nggih lah sami Pak masih BPD ngoten nggih. Tapi nggih wong namine niki ngapunten nggih termasuk satu nggih pengabdian, setunggal panjenengan nggih napa nggih kados kula panjenengan sedaya cara kasarane nggih UPP nggih ten Desa Tulu Besar dados nggih pengantos awake dhewe iki dicap mek njaluk tok Pak. Nggih isih nggih misalnya jalur bantuan nopo-nopo pengantos. Jadi ya awake dhewe selain di bantuan ya awake dhewe kedah ngekekno cara kasarane nggih nopo itu kemampuane awake dhewe. Misalnya mboten saged nyumbang nopo-nopo maksudnya sing harta nopo-nopo nggih. Pemikiran kalih nopo niku ide-ide kalih penggawean niku pun sami Pak nggih. Desa butuh tiyang sing ngoten-ngoten niku nggih. Kalau disampaikan kalau BPJ, jenengan kritik desa niku mboten napa-napa, sae nggih, mboten napa panjenengan niku hak panjenengan, tapi kritik panjenengan di kedah satu nggih berdasar, maksudnya berdasar nggih kritik sing membangun. Selain kritik panjenengan di kedah nggak ada solusine. Pun nek kritik tok mboten niku mboten nggak ada solusi. Kata Pak Tunggali, nggih. Nggih Pak Yoko. Nah, ngoten masih Pak RT kalau kita nggih kuatan kritikan saking wargane lah ngoten lho. Mboten napa Pak diterami mawon panjenengan niku nggih. Beberapa yang tidak mampu kok dapat bantuan ya semacam itu, bahkan ada sudah meninggal ternyata masih ada. Nah, padahal kami dari desa itu sudah mengklarifikasi. Tapi kita mengklarifikasi kan by sistem. Jadi kita lapornya itu lewat sistem. Nah, sistem ini dari desa ke kecamatan, kabupaten, kemudian ke pusat. Nah, ini kan juga entah bagaimana ya jalurnya, apakah nyampe atau tidak itu kan, itu juga mungkin sering pemerintah desa juga diprotes. Kenapa ini dapat, yang ini kelihatannya lebih tidak mampu tapi kemudian tidak dapat dan begitu nih. Nah itu kelemahannya ada di situ karena data ini dari pusat dan desa
tidak punya kewenangan untuk serta-merta mengganti data itu sendiri. Jadi harus lewat berbagai macam birokrasi. Itu kenapa kemarin dijembatanilah dengan